الأحياء منهم والأموات أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان والحمد لله القادم الأول الأخير الرقيب التحول ثم السلام. Bis, itu arti fikih. Berarti titik pengarang fikih itu. Berarti kalau pertanyaannya kayak ini, apakah dinamakan fikih atau kada? Sembahyang hukumnya adalah wajib. Sembahyang, namanya fikih apa? Contoh misalnya, yang namanya fikih. Sembahyang witir hukumnya wajib. Itu namanya adalah fikih. Bisa kada. Fikih itu sunat, itulah namanya fikih. Ternyata ngarannya fikih itu terjadilah ijtihad, beda-beda pendapat, ada yang sama, ada yang beda. Karena secara jelas Al-Quran itu tidaklah mengatakannya. Berarti itu ngarannya adalah fikih. Jadi ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syara, apakah wajib, apakah sunat, apakah haram, apakah makruh, itu kan hukum syara ngarannya. Kita mengetahui apakah ini wajib, apakah ini sunat, apakah ini haram. Tahu kita. Allati tariqu al-ijtihad, caranya itu dengan berijtihad, memahami itu hukum, berusaha memahami itu hukum. Siapa yang berijtihad? Kita ini kada ahli ijtihad. Berarti kita ini kata kawa maulah hukum seorang. Jadi kata kawa baulah-ulah seorang. Siapa nang tukang ulah hukum, nang tukang ijtihad, nang tukang cari hukumnya, itu adalah yang masyhur. Yang masyhur dulu lah. Walaupun banyak nang ada masyhur. Yang masyhur bagi kita itu ada 4 mazhab. Ada namanya Imam Hanafi, Abu Hanifah. Ada namanya Imam Maliki. Ada yang namanya Imam Muhammad bin Idris. Ada namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ada 4 yang masyhur bagi kita. Tetapi selain kenapa Maliki itu masyhur, kenapa 4 mazhab ini masyhur? Karena mereka ini punya pengikut. Anak tangannya diulur kah? Diandak di belakang kah? Atau bekacak pinggang kah? Hingga tuntun takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh ayo. Allahu Akbar. Istirahat di tempat. Ayah apa? Maandak tangannya. Sehingga sunat-sunatnya meletakkan itu tangan, beda-beda pendapat. Ini namanya adalah fikih. Jadi ngaran fikih, orang yang ilmunya sedikit, kalau fikih ilmunya sedikit pasti banyak menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena ilmunya sedikit. Ada orang hanyar datang di Makkah. Aku dia melihat orang sembahyang kayak ini, berarti berikan orang melihat ke situ kayak itu, yang orang kayak itu, berarti dia beli ke benua, melihat di benua salah, ada sama yang pun seorang salah ikam dia di Makkah orang kayak ini mandak tangan. Itu ngarannya adalah fikih, macam-macam pendapat, macam-macam mazhab kita. Mazhab kita imam siapa? Imam Muhammad bin Idris. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, itu mazhab kita, pendapat kita. Berarti kita 4 pendapat daripada Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Jadi namanya Imam Syafi'i itu adalah Muhammad, kuitannya adalah Idris. Disebabkan kuitan Idris sama lawan Imam Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i itu adalah Muhammad. Gelarnya itu nisbahnya kepada Tuhan, ada ngarannya terus bin sampai kepada Syafi'i, maka Asy-Syafi'i dia ngarannya. Wahnya masyhur kita Imam Syafi'inya kadang-kadang ngarannya kada masyhur, nang kadang-kadang nang masyhurnya gelar undul gelar.
ngarannya bagus, Abdul Latif. Cuma gelarnya undul. Mulai halus sampai ke Surabaya undul aja bagian. Ada nang di Makkah tuh anak tangannya di sini. Nah, Allah ada mazhabnya lain. Yang dibawa salah lah. Bujur juga. Ada nang setelah Allah Akbar di bawah santai aja kayak ini nah. Ada nang Allahu Akbar beulur. Ada juga mazhabnya lain pulang tak. Allahu Akbar. Ada nang di atas pusat di bawah dada. Ujar kalau bujur beretaan berarti kasar wae. Akbar nu kayak ini, banu kayak ini, itu ngarannya mempermainkan hukum ngarannya. Jadi kita tetap 4 pendapat daripada Imam Syafi'i dan bahkan kada boleh itu ngarannya bahasa Arabnya tak apa bahasa bermain-main. Artinya mau ambil nang ringan-ringannya aja atau mau ambil nang berat-beratnya aja atau apa. Kecuali dalam keadaan darurat ngarannya. Darurat terpaksa. Contoh darurat. Kalau Imam Syafi'i tahiyat beginian, lalakian batal wudu. Mazhab yang lain kada batal wudu. Bujurlah, mana nang bujur, mana nang salah bujur berataan. Kenapa bujur berataan ya? Betulak belakang tahayul ada nang batal, ada nang kada, pasti ada nang salah, ada nang bujur. Itu secara akal. Tetapi bujur berataan. Kenapa jadi bujur berataan? Karena sudut pandangnya beda. Contohnya jenalah. Ustadz tulis di sini muda angka 6. Andai kata papan tulis lo nih. Angka berapa? 6. Ada namanya nyebut angka berapa? 9. Bujur 6 9 9 bujur 6 9 6 pun bujur. Kenapa? Karena sudut cara memandangnya beda. Ada nang 6 di sini karena nya melihat mulai bawah. Andai kata nya melihat mulai atas berapa aja 9 bujur juga. Sama-sama bujur kalau angka 6. Sudut pandangnya nang beda. Inya memandang mulai bawah berarti 6, memandang mulai atas berarti 9. Sama-sama bujur. Nah, itulah dalilnya sama. Cuma cara memandangnya, cara memahaminya itu beda. Itu maka timbullah beda mazhab, beda pendapat, sama-sama bujur. Perempuan iddah itu bahasa kita kenapa ya? Ini nah kalau lihat ini walaupun belum masanya lah, cuma perlu juga tahu ilmunya. Iddah itu menunggu. Apabila seorang suami mencerai lawan bini, lawan istri, iddahnya berapa? 3 kali bersih. 3 kali bersih, 3 kali haid. Yang mana mujur? 3 kali haid, 3 kali suci. 3 kali Suci. 3 kali haid, 3 kali suci. Sama betul. Imam Syafi'i 3 kali suci. Salah kata kuro, jadi arti kuro itu suci. Imam Syafi'i. Sebetulnya mazhab lain kuro itu adalah haid, berarti sama. Jadi karena beda memahami daripada kalimat kuro, dalilnya sama pada Quran, sehingga tidaklah pendapatnya ada 3 kali suci, ada 3 kali haid. Nah itu ngarannya adalah fikih. Seorang istri ditalak oleh suaminya, ditalak oleh laki, ikam talak ujar lakinya. Ini apa kalah ya bang sudah lawas. Tapi kalau orang jahiliyah, nah ini belum masuklah, ini panjang sebenarnya ini. Orang-orang jahiliyah bila hendak mentalak jahiliyah itu sebelum Islam datang. Orang jahiliyah, kalau orang-orang Mekah kafir Quraisy itu bila hendak mentalak lawan istrinya dizihar. Ini jarang orang membahas ini. Tetapi hukum itu ada, ngarannya adalah zihar. Berarti bila orang membihar menyerupakan bini, menyerupakan istri dengan mamanya, itu ngarannya adalah zihar. Zihar itu apa? Bila seorang suami menyerupakan, banyak banget terjadi. Bila ini terjadi, kada sadar ilmunya kada tahu bahwa kumpul dosa itu terusan. Ya Allah nih. Jadi ujar suami, ma ikam mija tangan ikam, muntung ikam,
mata ikan, balukuk ikan, payah mamako. Nah, berarti zihar ngarannya. Bila berkata demikian laki lawan istrinya, maka suami itu kada boleh menggauli itu istri. Berdosa, haram. Kata-kata tuh apa artinya? Itu ngarannya zihar. Bahasa fikihnya. Kayak apa supaya halal? Bila halal bayar kaparat, menghilangkan itu nang kada boleh. Kaparatnya berat, wih luar biasa, ngalih sama seperti kaparat menggauli istri di siang hari di bulan puasa. Memerdekakan budaknya kadeda. Kedua, bila kadeda yang pertama, yang kedua yang apa ya? Itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kada juga sama. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kada boleh kada, harus dicoba dulu. Kemudian yang ketiga itu adalah memberi makan 60 orang miskin. Nah, yang ketiga itu pilihan terakhir. Bilgawi itu hanya halal pulang. Nah, itu zihar ngarannya. Jadi pahamlah nangaran fikih. Ini nangaran fikih itu kayak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, mereka mencari itu hukum, mencari itu syariat hukumnya apa. Mereka udah hadis, mereka ingat-ingat daripada Al-Quran, kemudian timbul natijah kesimpulan, oh hukumnya ini. Nah, kalau kita kata kalau mau seorang lah, karena syaratnya kenapa itu harus hafal Al-Quran, harus hafal orang nang kawakaine. Seorang dia nang hafal Al-Quran, nang kuliah ya tak pulang beli, kuliah ayo legafirun. Ya kada kawa. Tidak hanya hafal Al-Quran, tafsirnya pun paham, tahu asbab sebab turunnya ayat tahu. Seorang kada kawa ini. Itu sudah masalah Al-Quran, belum masalah hadisnya hafal 10.000. Pada kegampangan 10.000, 100 buting hadis saja kita luar alim sama kurang alim udah. Ini 10.000 syaratnya itu tidak hanya hafal hadisnya aja, hafal rijal. Tahu rijal lah. Rijal itu perawi hadis itu hafal. Maknanya, pahamannya, nah tahu. Itu syaratnya itu wara, orangnya alim, orangnya ibadahnya hebat. Ya, mungkin itu kada kawa orang nak maulah hukum. Itu kada ijtihad, kada mujtahid bahasa lain kada kabulah. Ada berkira-kira. Arti ijtihad itu berarti mereka itu mengandaskan satu hukum, apakah mereka yakin kada, tetapi sampai kepada derajat zan. Zan itu artinya 75 menyangka. Ini. Ada yakin lah, ada yakin. Contohnya aja. Model kayak dia menjawab ulangan, jawabannya kada tahu kira-kira, masa bina bingung bener perkiraan A, B, C nya kada tahu ya, kuncang pambiannya. Nah, itu kada tahu nih. Nah, sama ini. Jawabannya kada tahu. Sehingga apa Imam Syafi'i, Maliki, Hambali mereka berijtihad, ini hukumnya ini berarti berapa mereka menyangka 75% menyangka ini hukumnya. Sama itu beritaan aja kemarin pikir itu kadang sampai derajat yakin nang 70 nang zon aja beritaan 75 baca beritaan. Model kayak pian contoh misalnya kalau entar usah kada jauh jawabannya. Tari piring ada. Nah, itu dari daerah mana? Yun ka ba? Daerah mana Kak? Nah, berarti asal banyak ini jawabannya aja. Berarti itu ngarannya ijtihad. Yakin benar, berarti kalau yakin benar itu ada pikir ngarannya. Jadi baik ijtihad aja. Sangkanya dari daerah mana? Altem mah. Sumatera Barat. Artinya walaupun bahasa kita zonnya itu 75% menyangka dari itu. Kalau menyangka itu. Jadi mereka Imam Syafi'i, Maliki, Hambali sama. Itu namarannya adalah fikih. Kemudian siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i siapa?
Namanya Muhammad bin Idris. Ada Muhammad Idris adalah Muhammad bin Idris, kunyahnya Abu Abdullah, abahnya Abdullah, Abu Hurairah. Lahirnya tahun berapa Imam Syafi'i? Lahirnya itu adalah pada tahun 150 Hijriah. 150. Wah, ini tahun berapa sudah? 1445. Jauh benar. Tahun 150. Wah, ini 1140. 4 kali 5 ke 6 ganda. Kan enggak, maksudnya jauh benar jaraknya kita lawan Imam Syafi'i. Lahirnya Imam Syafi'i lahir di dalam namanya kitab Manaqib Imam Syafi'i lah. Itu berbetulan dengan hari wafatnya Imam Hanafi, Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah dengan Imam Maliki itu bahasa kita semasa, Satu zaman. semasa lah. Imam Maliki lawan Imam Hanafi itu semasa. Artinya Imam Syafi'i hidup di masa itu, Imam Hanafi hidup di masa itu, Imam Maliki hidup juga di masa itu, ada sama-sama. Kemudian meninggal daripada Imam Hanafi di dalam Manaqib bahwasanya Imam Syafi'i lahir waktu itu. Pada tahun 150 tadi. Wafatnya kapan? Wafatnya itu adalah pada tahun 204. Berarti usia berapa? 54 tahun. Umumnya aja. Lalu pertanyaan dari itu, 54 tahun anumnya meninggal dunia. Ini banyak daripada ulama-ulama besar tuh usianya muda aja, anum aja, cuma barakatnya ini nahibat. Ada seorang ketuhaan umur, barakatnya ada tidak? Tuhan. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. 7 tahun. Ada kita 7 tahun masih bakal ikir. 7 tahun masih main deprak. 7 tahun masih simpanan. 7 tahun tak? 7 tahun masih bahingusan. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu apa gerang? Kitab Muwatta itu kitab daripada Imam Maliki. 15 tahun usia 15 pian usia berapa? 15 adalah ada 14 15 usia kayak pian Imam Syafi'i sudah kawa orang mengolah hukum sudah bisa, sudah kawa. Jadi ulama itu bertakon Imam Syafi'i ini hukumnya apa? Ini jadi Imam Syafi'i itu umur 15 tahun. Jadi bahasa kita nampak cerdasnya luar biasa, ingatannya luar biasa, pintarnya luar biasa. Itu yang kita umpat ini itu Imam Syafi'i. Jadi 54 tahun. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Ghazali. Ada Imam Nawawi, mazhab Imam Syafi'i juga. Ini ulama fikih. Ada orang Imam Nawawi. Usianya berapa? 45 tahun. Kurang. Seorang aja nonton Pak. Seorang aja nonton Pak. Orang nonton cuma ilmunya yang luar biasa. Lahirnya di mana Imam Syafi'i? Di Palestina, Gaza. Oh, jadi Gaza itu ada eratannya orang Indonesia. Ini dia buat Israel ini menyerang tempat lahirnya Imam Syafi'i ini. Gaza. Usia 54 tahun. Meninggalnya pada tahun 204 di dalam Manaqib lah, itu di malam Jumat setelah maghrib. Jadi maghrib malam tadi. Nah, mereka setelah maghrib meninggal Imam Syafi'i dan diwafatkan itu adalah di hari Jumat sesudah asar, di akhir daripada bulan Rajab.
berarti bahasa kita Jumat terakhir daripada bulan Rajab. Jadi maghribnya meninggal, mbak asarnya dikuburakan. Di mana dikuburakannya? Ada yang tahu kubur Imam Syafi'i di mana? Lahir tadi di Gaza tadi, Gazwah. Wafatnya dimakamkannya di mana? Di Fir'aun. Di mana Fir'aun? Mesir. Di Mesir. Jadi di Mesir. Jadi Imam Syafi'i itu bermakam di Mesir namanya. Nah, di sana berkumpul dengan beberapa daripada orang-orang hebat di dalam pelajaran. Ulun kali bisa ke sana lah, ke Mesir kali bisa. Cuma bahasa kita kuburnya Imam Syafi'i, bahasa kita itu bertatai dengan beberapa orang yang hebat-hebat. Zirah. Imam Syafi'i. Kenapa sampai ke Mesir padahal lahirnya di Palestina? Imam Syafi'i pas di dalam nakib itu usia 2 tahun, lahir kan di Gaza tadi. Usia 2 tahun meninggal Witan lalakian. Meninggal kemudian dibawa mama ke Mekah. Mengaji macam-macam, mau di sana belajar macam-macam anuannya. Sampai bahasa tempat Imam Syafi'i sempat sebelum ke Mesir itu adalah ke Syam, ke Irak, Baghdad, di sana. Berdiam di sana, memberikan fatwa di sana. Nah, jadi fatwa Imam Syafi'i pada ketika berada di Irak, pada ketika berada di Syam tadi, itu ada pendapat Imam Syafi'i ngarannya qaul qadim. Ulama fikih menyebutnya qaul qadim. Kemudian setelah berada di sana, kemudian pindah lagi ke Mesir, memberikan ulang pendapat macam-macam. Itu marahnya ujar orang qaul jadid. Jadi ada qaul qadim, ada marahnya qaul jadid. Qaul qadim pada ketika Imam Syafi'i berada di Irak, di Syam, sedangkan qaul jadid Imam Syafi'i berada di Mesir. Contoh, bahkan pendapat dari Imam Syafi'i pada ketika, ini rahasia lah, pada ketika berada di Syam, pada ketika berada di Irak, lalakian bibinian tahayud batal kadang Imam Syafi'i kada batal. Imam Syafi'i, pada Imam Syafi'i juga di tahayud bibinian lalakian kada batal wudunya pendapat Imam Syafi'i, di mana pada ketika berada di Irak kaulnya qaul qadim. Kemudian pindah ke Mesir. Jadi Imam Syafi'i kulit lalakian lawan kulit bibinian tahayud wudunya batal. Nah, jadi dua pendapat kalau nih. Iya. Kenapa jadi kayak itu udah berubah-ubah pendapat nang permulaan kada batal, pendapat nomor 2 batal. Mungkin mulai jadi itu adalah ihtiyat. Ihtiyat itu bahasa kita mengapa ambil apik. Kalau mazhab yang lain, kalau Imam Maliki tahayud kulit bibinian kulit lalakian batal kada? Imam Maliki tahayud kulit lalakian kulit bibinian batal kada wudunya? Ayo jawab Pak, pasti bujur. Ada batal sama bujur keduanya. Karena apa jadi kayak itu? Karena tergantung. Iya. Bila tahayud kulit lalakian kulit bibinian nafsunya ada batal. Bila kada benafsu tahayud biasa aja ada batal. Imam Maliki. Sedangkan Imam Hanafi tahayudnya benafsu kada tetap itu kada batal. Nah, harus Imam Syafi'i kata kada tahu nih benafsu atau kada berarti batal. Nanonnya kayak cuma antara Imam Maliki itu perguruan nih, kalau 3 orang ini bahasa kita tersambung lah. Kalau Imam Maliki itu perguruan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu perguruan daripada Imam Hambali. Kalau nih, ini jawabannya kada boleh ditiruan. Orang mujtahid itu buktinya apa? Imam Syafi'i, Imam Maliki pendapatnya ada sama. Karena mau ulas seorang kada kau menuruti guru. Guru kayak ini juga kayak ini juga kada kau itu kada mujtahid lagi. Jadi orang mau ulah hukum itu kada ditiruan. Jika Imam Syafi'i kada meniru lawan Imam Maliki, Imam Hambali kada meniru Imam Syafi'i, sama kada ditiruan. Kalau seorang mau udah kehebatannya kayak itu. Imam Syafi'i
itu perguruan salah satu guru daripada Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambali lah bahasa kita. Ini Imam Hambali, inilah ini kisah dulu, kisah setengah. Kisah sejarah aja dulu, peristiwa terjadi beberapa tahun yang lalu sudah nih. Mau pelajaran. Nah inilah maksud Ustaz ini kita umpati pendapatnya, ini orangnya, mazhabnya, pendapatnya. Imam Ahmad bin Hambal itu sangat kagum lawan Imam Syafi'i, dipuji, disanjung, dan kesambat, didengar oleh anak bibinian. Rupanya pada suatu ketika Imam Syafi'i ini pas ada waktu itu berilang lawan Imam Ahmad bin Hambal, berilang ke rumah. Karena Imam Syafi'i hilang ke rumah dan Imam Syafi'i sering dipuji, disanjung oleh Kuitan, berarti anak ini luar senangnya, luar ketujuh. Ini perguruan Kuitan nih ada datang ke rumah. Anak melihat kayak apa ibadahnya Imam Syafi'i, anak melihat kayak apa perkataannya, anak mengambil ilmu oleh Imam Syafi'i. Sekalinya mengapa? Sekalinya dilihat deh. Kalau Imam Ahmad bin Hambal pada ketika malam harinya itu masuk ke ruangan ibadah terus itu. Jadi ibadah malam Imam Hambali, Ahmad bin Hambal itu kuat. Malaman langsung kok ibadah berzikiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i itu berbahagia. Berapa kayak itu hujar nang anak balalu mbah pagi siang harinya bertambir manapun kulitan bahagia. Inilah Imam Syafi'i nang pian bahasa kita lah, nang pian sanjung, pian hormati, pian agungkan, pian tuh bahasa kita jadi idola. Ulun lihat kan berzikir sama lamanan ada Imam Syafi'i berbahagia. Didengar oleh Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i. Nah, alhamdulillah ujar Imam Syafi'i. Malam ini itu malam yang penuh berkah, malam yang baik benar, tempat ini tempat yang bagus benar. Nah, pagerang bahasa kita mana kuning oleh Imam Ahmad lawan Imam Syafi'i karena malam tadi, nah, ujar Imam Syafi'i, malam tadi aku kawa menjawab 100 masalah umat, 100 masalah umat yang belum terjawab. Sehingga maka terjawab 100 pertanyaan masalah umat di dalam satu malam itu. Ternyata Imam Syafi'i itu berubah cuma menjawab daripada 100 masalah. Wih, masalah itu sulit, masalah umat terjawab dari oleh Imam Syafi'i. Berarti pada ketika berubah itu apa bahasa kita itu nang Al-Quran, tafsirnya, hadisnya nang puluhan ribu itu masuk ke sini berbedaan waktu berubah itu. Nah, artinya luar biasa. Imam Syafi'i kalau hafalannya ada kita kata koma, kalau nih hafalan kita tuh ada nih saking pintarnya dan hebatnya. Jadi dalam satu malam ada beguringan berubah cuma ada kuring. Makanya sampai yang subuhnya kan wudhu, ya kan betul. Kalau canggul seorang kawas sampai yang subuh sampai yang isya wudhunya sebuting aja. Kenapa? Bisa landungan orang kakaknya udah seorang hanya datang. Bisa dulu hanya subuh. Syafi'i apa ya orang luar biasa. Bulan puasa kalau Imam Syafi'i 60 kali khatam bulan puasa. Seorang sahatam haji kenal. Imam Syafi'i 60 kali khatam. 60 kali khatam berarti sehari berapa? Sehari 2 kali. Itu khatamnya adalah pada ketika sholat saja. Nah, artinya Imam Syafi'i itu pada ketika sholat itu 2 sehari itu 2 kali mengkhatamkan Al-Quran. Luar biasa, ada gembangan. Artinya ini hafalan yang dilur utak. Ada seorang bujur hafalan tilur utak sebutin surah aja Al-Fatihah itu beneran. Nang lain juga yang nggak ada aku tak berpikir tak lilit. Amun Fatihah, awal aja berpikir ke lain tetap untung tak baca. Ini kan nggak ada paham artinya, maknanya tujuannya pun nggak ada mendalami. Imam Syafi'i luar biasa. Sehari 2 kali khatam Ramadan. Dakwah di ini nanti tahu berarti pendapat ini orangnya inilah kita ada pandirwaranya kayak Pak, kita ada pandir alim cuma amalnya kayak ini lihat ya. Jadi menghatamkan Al-Quran sehari itu 2 kali.
Kita tuh sabulan sekali khatam luar untung, setahun sekali kan luar untungnya bisa baca Al-Quran nih luar untung. Apalagi mengkhatam kan. Nah ini amalan orang baca Al-Quran, sumber ilmu. Melihat dia aja berpahala. Ya Allah, melihat orang baca Yasin, ada yang menghafal, ada yang melihat pahalanya bersama. Nang bahafal bacaan, nang melihat sama nang membaca sama mata. Nah keduanya, jadi melihat dia aja berpahala. Jadi bila pian tuh pada bisa membaca, umpatnya kedarusan jadi masalah. Suruh orang baca, di-share ke lain mikrofonnya. Ya begini dan baca. Nah, seorang membuka juga Al-Quran, cuma membaca kada bisa, lihatnya aja. Dilihat teh. Jadi bila suruh orang mikrofon, suruh orang baca, di-share ke sudah lah. Kada bisa. Cuma pahala juga, pahala di mana? Mau lihat, melihatnya. Timbang-timbang sehari-hanan melihat hayam, ada di pahala sekali. Jadi hayam melihatnya bersawang sebekal berdua, marah putaran bini ini aja. Itu pahala. Melihat Al-Quran bacaannya melihatnya aja sih kak. Ada yang baca, pahala. Luar biasa anuannya, ada kegampangan. Jadi bahasa kita boleh dikatakan lah, ini mungkin di akhir-akhir zaman ini nang dibanyaki juga salah satunya apa itu pahala datang di mata. Ya, pahala datang di mata. Kalau berzikir datang di mata apa lah? Apa ada? Berzikir mata. Kata kawa, berzikir mata kata kawa, bila kawa ulun ustad nih baju baju beriakan pian. Amun kawa berzikiran mata, ada kawa. Kalau enggak malah pelan mata. Kenapa aja banyakin pahala datang di mata? Pertanyaannya, pian berjalan dulu apa? Kan batis ya. Batis kalau berjalan sebabnya apa? Karena melihat. Ibu kalau kicap berjalan, kata kawa, berarti mata. Bukti akan aja. Biar tuh ada jauh berjalan mulai sini pas itu paling jauh satu tumbang listrik itu ada nong kebong lalu ada nong hidup cuy kalau tak kan di mata tuh datang pulang di mata pulang mata jadi banyak mata belum apa dosa banyak datang di mata banyakin pahala juga datang di mata. Nah anuannya kayak itu jadi imbangi. Imam Syafi'i jadi luar biasa alimnya, ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Nah itu mazhab nang kita tempati pendapat nang kita ikuti. Jadi pendahuluan yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang hukum-hukum syara, hukum-hukum Islam. Walaupun ini masuk beretan ini kan Ustaz kata panjang menjelaskan ini, cuma yang jelas di antara ini hukum-hukum itu di dalam fikih itu ada beda-beda pendapat. Kalau nang jelas sudah itu ada fikih ngarannya. Atau jadi satu. Yang pertama ada ngarannya wajib. Arti wajib kalau sudah kalau dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa. Contohnya nampak sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Kalau witir hukumnya apa? Imam Syafi'i. Witir hukumnya apa? Wajib Imam Hanafi, Abu Hanifah wajib berwitir. Usalli sunnata witri rak'atan lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat witir 2 rakaat deh. 1 rakaat karena Allah itu paling sedikit, paling kurang pada beli setengah rakaat. Jadi paling kurang witir 1 rakaat. Mengerjakannya apabila imbas sembahyang isya. Jangan waktu isya ada. Imbas sembahyang isya ini bisa ada cuma witir luput ngarannya. Jadi imbas sembahyang isya witir. Kapan waktunya? Baik di awal isya atau di akhir daripada isya. Baik di awal atau di akhir, maksudnya di tengah malam. Fardu. Kemudian 2 ada ngarannya sunat. Kalau sunat kalau dikerjakan apa? Ditinggalkan ya ada berdosa kan zahir ini. Contohnya banyak. Contohnya sembahyang duha, sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat, puasa sunat.
kemudian nang apa lagi banyak ya, nang sunat-sunat. Kayaknya ada pulang ngarannya sunat akad, ada ngarannya sunat gairu akad, ada yang disuruh bener, ada yang disuruh. Kayaknya fardu pun nang wajib pun ada ngarannya fardu kifayah, ada ngarannya fardu ain. Fardu kifayah kewajiban orang banyak, fardu ain kewajiban individu perorangan. Contohnya bila orang banyak ada orang mengucap salam berarti fardu kifayah menjawabnya. Bila seorangan aja orang mengucap salam assalamualaikum berarti fardu ain menjawabnya. Bila seorang berjalan di tengah jalan, ini pembahasan salam banyak lah. Seorang berjalan di tengah jalan, seorangan ada nang umur anu sama anu ujarnya assalamualaikum, jadinya marawan kita. Ini berilah Ustadz mengisahkannya beri itu kan waktu itu kapunduk kamas itu berjalan betes dilalui anak kamas sigit anak tulak inya nangaran anu tuh ada tobat tetapihan direwanya taros. Wih, dinya gaya macam-macam main. Assalamualaikum dinya. Padahal nang bujang langkah pulang. Wih. Kayak apa menjawab salamnya kayak apa? Menjawab salam kada? Jawab salam. Ini bahasanya panjang ini masalah salam aja. Jadi bahasa kita menjawab salam itu kada mutlak wajib menjawab. Bahkan ada nama makruh menjawab, ada nama haram menjawab. Itu bahasanya panjang. Ada artinya khusus bab salam. Memang secara umum menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Menjawab salam. Ada apa lagi menjawab salam? Ada juga di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di rumah. Di IP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya di IP, seorang di rumah. Wajib apa kata akan menjawab salam? Atau wajib? Orangnya di rumah. Semacam banyak atau bahasanya banyak. Yes. Ada ngarannya haram. Yang ketiga haram. Jelas sudah kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan pahala bila ada kesempatan. Misalnya duit orang ada kesempatan, ada orang ada yang melihat kita tinggalkan, nanti kita kawin berpahala. Seorang ini kan mengambil orang ada aja berpahala lah, belum ada kesempatan lagi. Kalau sudah ada kesempatan ditinggalkan itu berpahala. Kemudian makruh contohnya kami sambil berjalan dibinin kami sambil buka, nah itu makruh juga. Ceritaan makruh lah. Nang mubah ini banyak makan, minum, gurih. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup situ. Ini ngarannya kita belajar juga. Ya boleh. Nah, sudah dijelaskan Ustadz, dan ini akan dilaksanakan setiap kali. Ya, setiap kali kita sudah melaksanakan ceramah, ya, atau sudah diberikan ilmu, ya, oleh Al-Ustadz, maka akan Ibu tunjuk siapa yang menjawab. Kamu nggak perlu mengangkat tangan. Saya tunjuk orangnya. Nah, jadi ini tiap Jumat lah, insya Allah. Bila Ibu kadada berarti apa? Bila Ibu kadada berarti guru yang lain yang nantinya akan apa? Melanjutkan. Takutan. Jangan bawa makan. Yang dibuka Ada papa, bila salah ada papa. Yang pertama, yang kita bahas tadi masalah apa ya Allah? Iya, masalah fikih. Sekarang pertanyaannya, nah, kita ada tadi istilah mazhab yang masyhur, ya, mazhab yang masyhur. Apa arti masyhur apa? Iya, terkenal atau kita kenal ya lah. Nah, jadi mazhab yang kita kenal atau yang terkenal itu. Nah, dalam bidang fikih, mazhab yang masyhur dikenal itu ada
4 macam. Ya kawan? Sekarang yang pakai kopiah haji. Banyak tuh. Kopiah haji Yang namanya. pakai kopiah haji yang menjawab nana mau aku pacol. Nang pina betunduk tuh nah. Nah betunduk di tatai apa tuh? Badak. Buk dadi, tatai buk dadi. Nah, tatai buk dadi. Ya Pak. Arep. Saya salah. Yang pakai belakang bapak Arif tuh. Nah, yang pakai kopiah haji tuh. Siapa ya? Rehab kah? Rehab iyalah. Oh rehab. Rehab kalau Bu. Nah. Rehab kalau tuh. Lain Bu Dede. Rehab tuh kayaknya rehab maksud Ibu rehab. Diri rehab yang berdiri. Diri rehab, diri. Pian. Nah, ya. Itu kalau gua itu iyalah. Iya, Nah, namanya. nah, ya. Rehab. Rehab. Ya. Iya, berarti rehab yang ibu tanya. Ya, tadi ada 4 mazhab yang masyhur, ya, yang sudah dijelaskan oleh apa tadi Al Ustadz ya. Nah ibu minta coba kamu sebutkan 4 mazhab tersebut. Ke sini. Ya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Hambali. Iya. Sekarang apa? Saya minta coba ini yang di depan ulang. Nah, ini. 4 mazhab yang sudah disebutkan tadi. 1. Nah, ulangi. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Iyalah. Iya. Yang lain dengar? Ingat? Alhamdulillah. Ya, sekarang lanjut. Tadi ada 3 fase yang apa salah satu keistimewaan. Ya, dari Imam Syafi'i umur 7 tahun, umur 10 tahun dan umur 15 tahun. Nah, yang ingin saya tanyakan, keistimewaan tersebut apa? Apa keistimewaan pada fase usia 7 tahun, 10 tahun dan 15 tahun? Coba yang paling belakang itu pakai apa? Bersandar tuh. Nah, siapa tuh? Paling belakang bersandar, yang bersandar. Ya. Sip. Umur 7 tahun apa keistimewaannya? Hafal Al-Quran. 10 tahun hafal kitab, umur 15 tahun bisa mengolah hukum. Iya. Jadi umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 10 tahun hafal kitab, dan umur 15 tahun sudah mampu berijtihad atau mampu membuat hukum. Sekarang pertanyaannya, apa nama kitab yang sudah mampu dihafal oleh Imam Syafi'i ketika berumur 10 tahun? Ayo, ini nang lalakian nang kelas 3 nih nah. Yuk. Arpo. Kalau Arpuani Kelas kelas 2 lah. Ya. Ayo apa? Nama kitabnya apa? Arpuani aja. Arpoani apa? Nama kitabnya? Berdiri Arpuani, berdiri. Berdiri. Ayo berdiri. Apa? Yang lain jangan memedahkan higanya. Apa namanya? Kada dapat keleleh? Hah? Dapat kada?
Ada yang dapat? Ayo, apa? Al-Quran tadi umur berapa tadi? Ya, ini umur 10 tahun. Gunakan menganalisa. Al-Muwatta, kitabnya Imam siapa? Tepuk tangan. Imam Maliki. Nah, jadi nyatakan kitab Al-Muwatta itu kitab karangan Imam Maliki. Ya. Dah, yang ketiga. Minian belum, Bu. Tadi ada 2 dikenal. Kaul, ya 2 kaul dari Imam Syafi'i. Sekarang Ibu minta sebutkan nama 2 kaul tersebut. Nah, di hadapan Ibu aja nah. Kaul apa? Siapa tuh? Iya, kaul kadim dan kaul jadid. Kaul jadid sesudah pindah, ya kan? Iya. Dengar semuanya? Lengkapi catatannya, ya. Jadi ada 2 kaul, yaitu kaul kadim dan kaul jadid. Lanjut. Tadi sudah ada dijelaskan nama Imam Syafi'i. Sekarang saya tanya yang kelas 1 lelakian. Siapa nama asli Imam Syafi'i? Ayo. Siapa? Oh, Ada? Azam. Tenang dulu. Azam. Postes. Bisa? Muhammad Idris, betul? Siapa yang membetulkan? Siapa yang menyalahkan? Nah, diam juga. Ayo, siapa yang menyalahkan siapa? Yang membetulkan? Loh, kayak Apa tadi namanya siapa? Iya, yang betul Muhammad bin Idris. Ya. Nah, jadi ya. Udah dengar? Udah tahu? Nah, ya kalau kayaknya udah tahu aja. Ini sudah nih. Kelas 3-nya kayaknya lah ke depan sini nah. Ya, minggu yang akan datang ke depan jangan lagi di pojok situ. Seharusnya kelas 3 lebih cerdas, lebih pintar, lebih mampu. Karena apa? Lebih banyak akalnya sudah, ya. Harus bertambah tuh. Bertambah usia, mudah-mudahan bertambah juga akalnya. Ya. Hafal amin. Jadi sebutin lagi nah, nama ibu sih aja. Kita ada dapat kita diriakanlah. Ayo, ibu tanya. Tadi ada zihar tadi apa? Pikir nih. Apa zihar apa? Hah? Ada tahu, ada ingat. Ya lah. Nah, Andalan tuh kada tahu. maka kelas 3 nih. Ya. Zihar. Apa tadi? Hah? Dapat tak? Hah? Yan bang? Nah, maul kah kasih ulah kada tahu terus. Kada tahu, kada ingat. Apa kada tahu lawan kada ingat? Pada mencatat makanya. Lupa, kada tahu, kada ingat, lupa. Apaan di bawah bulik? Nah. Ayo, jangke apa? Ayo. Ada menyamakan istri dengan orang tua. Iya, menyampakan atau menyerupakan istri dengan orang tua. Apabila itu dilakukan maka tadi apa hukumnya apa? Jatuh apa? Cerai, talak ya Allah haram tadi. Nah, sekarang cara untuk menghalalkannya, menghilangkan apa tadi? Apa namanya? Dengan cara apa membayar apa tadi? Sekarang pertanyaannya.
Apa kaparatnya tadi? Nah, Maulidus kan? Ditanya Maulidus. Sip, sip. Iya Des, apa Des? Yang pertama apa Des? Hah? Ini kayaknya ada lelakiannya, banu kada ada beriket. Ya kalau lah, karena duduk kada mandangarakan, mancatat kada orang didangarakan bujur-bujur nih jangan bepandir aja. Ayo apa Des? Hah? Kayaknya ada enak bebini pernya tuh. Ngomong hidung mamako kayak hidung apa pak? Hidung biniku kayak mamako juga aja. Lah, lebar tadi. Nah. Ayo apa Des? Atau nang di ujung tuh bang? Baju putih. Apaan? Baju putih ha. Nang baju putih. Oh. Hah? Yang pertama dahulu. Berdiri nak, berdiri. Puasa 2 bulan berturut-turut ya lah. Itu nang kedua nang pemulaan apa? Memerdekakan budak ya lah. Jadi budaknya ada lagi lalu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau itu kada kewajiban mana nang ketiga apa tadi? Si anu nah. Siapa nang kopiah nang pina anu nih tatayannya nih. Nang ada kopiah isan. Nah, tuh sampai Rizky Jailani kah? Ya. Nah, ya, Rizky Jailani. Rizky Jailani apa kayak nang ketiga? Hah? Kada tahu. Hah? Nyar datang. Anyar datang kah? Oh, kayaknya sawati lah. Ya. Nah, ketiga apa? Iya, bagus ya kalau. Nah, jadi memberi makan 60 orang fakir miskin. Iya, mudah-mudahan nih apa yang telah diberikan oleh Ustadz ini apa? Bisa berikat dan ingatakan, jangan kada tahu, kada bisa, kada mangarte. Ila asa kada tahu, kada mudah mengingat, dicatat. Ya makanya disuruh bawa buku tuh nah. Ini karena kada bisa padahal kita ini pikih nang dasar dulu. Ya, supaya kaina apa? Kelanjutan ke atas ya kalah. Ini makin bertambah sehingga dalam kehidupan sehari-hari bisa diamalkan dengan benar. Ya kalau kayak tadi zihar tadi kada tahu ini diserupakan lawan kuitan. Padahal udah jatuh talak ya. Nah ilah kada digawi nang 3 tadi ya kalau nang apa nang urutan-urutannya tadi maka kita tagawi nang haram. Nah marganya namanya kada ilmu. Makanya ilah hendak memperbaiki diri kuncinya ilmu. Ya sudah ya. Nyatakan minggu yang akan datang ilah ibu kadada berarti guru yang lain yang melanjutkan. Nyatakan bahwa buku catatannya simak betul.